Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel English with Navita. Nah, di video kali ini kita akan membahas past perfect tense. Oke, langsung saja ke definisi. Past perfect tense digunakan untuk menunjukkan kejadian atau tindakan yang sudah terjadi di masa lampau sebelum kejadian yang lain. Nah, itu adalah pengertian dari past perfect tense. Digunakan untuk menunjukkan kejadian atau tindakan yang sudah terjadi di masa lampau sebelum kejadian yang lain. Oke, kita mulai dari fungsi past perfect tense. Yang pertama, menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau sebelum kejadian yang lain terjadi. Biasanya ditandai dengan penggunaan subordinate conjunction seperti after. Nah, rumusnya nih, ada simple past tense, lalu after, lalu past perfect tense. Nah, yang kedua, before, by the time, when. Nah, ini ada rumusnya juga, past perfect tense plus before or by the time or when plus simple past tense. Ya, kita lihat ke contohnya. For example, she played football after I had come at home. Contoh yang kedua, they had eaten meatball when I come. Yang pertama dari past perfect tense. Lalu yang kedua, menunjukkan berapa sering terjadi kejadian yang dilakukan berulang di masa lampau. Twice, ada 2 times, 3 times, plus before, plus past tense or past participle phrase. I had read the book 3 times before I read his review. Saya telah membaca buku itu 3 kali sebelum saya membaca ulasannya. Lalu ada every day, every 2 days, every 1 day, until blah 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 years. Yulia had been to the gym every 2 days until 2012. Yulia telah pergi ke gym setiap 2 hari sampai tahun 2012. Lalu fungsi yang ketiga digunakan pada kalimat reported speech. Past perfect tense digunakan pada reported speech atau kalimat tidak langsung setelah verb say, told, acts, thought, dan sebagainya. Contoh, she said that Aldo had worked on Monday. Dia berkata bahwa Aldo sudah bekerja pada hari Senin. Nah, setelah verb say, told, nah kita menggunakan past perfect tense. Lalu kita lihat rumusnya. Untuk positif, subject plus had plus verb 3. Ada she had visited her grandma before I called. Negative, subject plus have plus not plus verb 3. She had not visited her grandma before I called. Lalu ada interrogative, had plus subject plus verb 3 plus question mark. Had she visited her grandma before I called? Nah, itu adalah rumus dari past perfect tense. Nah, penggunaan had ya, ini untuk semua subjek ya, baik tunggal maupun jamak, selalu menggunakan had untuk tenses ini. Lalu ada adverb of time. Ada before, after, when, until, just, as soon as, by the time. Nah, ini tidak wajib ya dalam penggunaan adverb of time dalam past perfect tense. Kalian juga bisa menggunakan tanpa adverb of times sesuai dengan rumus. Tapi biasanya juga terdapat adverb of time ini ada before, after, when dalam past perfect tense.
Oke, kita lihat ke contohnya yang positif ya. Contoh-contoh dari past perfect tense. When Dad came home, I had already eaten the cake. Ada, I had lived in Korea before I moved to Indonesia. I had found my house key after I searched my house only yesterday. When he finally arrived, he had finished our meal. Nah, kita perhatikan biasanya ada dua kejadian ya, sesuai dengan definisinya, menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian yang lain di masa lampau. Lalu kita lihat ke negatif. Nah, he that came home, I had not already eaten the cake. I had not lived in Korea before I moved to Indonesia. Nah, sesuai dengan rumusnya, kita cukup menambahkan not setelah kata had. Ya, had not already, had not lived, had not found. Nah, tuh yang negatif cukup mudah ya. Lalu kita beralih ke yang interrogatif atau kalimatannya. Had I already eaten when Dad came home? Nah, kita sesuaikan dengan rumusnya. Had lalu subject plus verb 3. Had I lived? Had I found? Had we finished? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari past perfect tense. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas tentang past perfect tense di video kali ini. Semoga video ini membantu kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.